I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Om Widya Dharma dengan NPM 2014-14-138. Di sini saya perhatikan pindah silang. Sebelumnya kita ketahui gen yang terangkai atau linkage. Gen yang terdapat dari satu kromosom letak secara gen berdekatan diturunkan ke keturunan secara terangkai dalam kurung tidak terpisah. Kemungkinan kecil terjadi replikasi antara gen terangkai. Seperti contoh gambar di bawah ini adalah gambar gen yang terangkai. Kemudian gen yang tidak terangkai. Gen yang tidak terangkai, gen-gen yang terletak berbeda kromosom. Gen pada satu kromosom yang letaknya jauh. Seperti di contoh ini, gen 1 dan gen 2 itu berjauhan. Dan ini contoh keduanya, juga walaupun satu kromosom, namun gen 1 dan gen 2 sangat berjauhan. Seperti pada sangat berbeda dengan gen yang terangkai, gen 1 dan gen 2 yang sangat berdekatan. Gen yang tidak terangkai. Pada gen tidak terangkai yang berbeda kromosom bisa terjadi peristiwa pindah silang. Seperti contoh yang ada di gambar, terjadinya persilangan di bawah ini. Dan kemudian menghasilkan kromosom seperti ini, rekombinan kromatin seperti ini. Adanya gen yang terangkai ini berbeda dengan hukum Mendel 2. Pada hukum Mendel 2, gen akan memisah secara bebas. Pada gen terangkai, gen akan diwariskan pada keturunannya dalam satu rangkaian. Letak gen-gen terangkai. Ada 2 letak gen terangkai dengan 2 susunan. Itu susunan pertama, susunan cis atau coupling fase. Gen-gen itu terletak dalam satu kromosom. Gen-gen resesif terletak pada kromosom. Kemudian susunan kedua adalah susunan transref. Susunan kedua adalah susunan trans atau repulsion fase. Apabila gen-gen dominan terangkai dengan gen resesif yang bukan alelnya dalam satu kromosom. Next. Ini adalah contoh-contoh susunan cis dan trans. Ini A besar, B besar, A kecil, B kecil. Terus trans adalah A besar, B kecil, A kecil, B besar. Simbol gen dalam susunan cis yaitu A besar, B besar, A kecil, B kecil, kemudian A besar, B besar, garis miring, A kecil, B kecil. Itu juga di A besar, B besar berbanding
A kecil, B kecil. Itu seperti contoh 2 ini. Dan simbol-simbol gen dalam susunan trans berbeda dengan susunan pada cis. Pada trans yaitu A besar, B besar, kecil, B besar, dan seterusnya. Pada kromosom, pada rangkaian ada rangkaian sempurna dan rangkaian tidak sempurna. Ini rangkaian sempurna terjadi pada gen letaknya berdekatan pada kromosom, sehingga alelnya secara bersama-sama menuju ke gen. Contoh perkawinan drosofila dengan gen-gen tercapai sempurna. Gen C besar, U kecil menghasilkan sayap yang besar. Gen C kecil, U kecil menghasilkan sayap berikut tidak bisa terbang. Kemudian gen S besar, R kecil menghasilkan dada polos atau normal. Gen S kecil, R kecil menghasilkan dada yang bergaris-garis. Ini contoh dalam susunan cis. Persilangan antara C besar, U kecil, S besar, R kecil. Disilangkan dengan fenotip 1 menghasilkan C besar, U kecil, S besar, R kecil banding C kecil, U kecil, S kecil, R kecil, dan fenotip 2-nya kan sayap 1 sayap dada normal, 2 sayap dan dada normal, 1 sayap keriput dan dada bergaris-garis. Berbanding terbalik dengan susunan cis, dalam susunan trans dipersilangkan juga dengan bersama namun menghasilkan yang berbeda. Yang dihasilkan pada fenotip ini 1 sayap normal dan dada bergaris-garis, 2 sayap dan dada normal, 1 sayap berikut dan dada normal. Setelah membahas rangkaian yang sempurna tadi, selanjutnya membahas rangkaian yang tidak sempurna. Rangkaian tidak sempurna terjadi pada gen-gen yang terletak yang tempatnya berada dalam kromosom. Adanya kejadian hingga silang atau crossing over antara gen-gen ini, sehingga terjadi rekombinasi baru dari gen-gen tidak sempurna ini. Contoh gen tidak sempurna pada perkawinan bunga Swiftea dengan gen-gen serangkai tidak sempurna. Gen M besar, warna bunga ungu, gen M kecil, warna bunga merah, gen B besar, serbuk sari panjang, gen B kecil, serbuk sari bulat. Dalam susunan cis, M besar, B besar dibanding M besar, B besar, dan disilangkan dengan M kecil, B kecil, B kecil, dan menghasilkan M besar, B besar, M kecil, B kecil. Dan uji silangnya
M besar, B besar, M kecil, B kecil, M kecil, B kecil, 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 dan menghasilkan fenotip keduanya dengan rasio 1:1:1:1:1. Namun yang dihasilkan yaitu N:1:1:1, dan yang seharusnya dihasilkan adalah ini. Berbeda. Contoh perkawinan bunga ya, dengan rangkaian tidak sempurna. Pada penelitian oleh Bateson dan Punet 1900-an menemukan fenotip dualnya yang besar, B besar, kecil, B kecil, besar, B kecil, M kecil, B kecil, M kecil, B besar, M kecil, B kecil, dan M kecil, B kecil, B kecil, dengan hasil 4.831 dengan rasio 11. Kemudian M besar, M besar, B kecil, kecil, B kecil, hasil 390 dengan rasio 1, dan ini menghasilkan 393 dengan rasio 1 juga, dan yang M kecil, B kecil dengan 1338 dengan rasio 3. Rangkaian tidak sempurna gamet M besar, B besar, dan M kecil, B kecil mengalami pindah silang sedikit, sedangkan gamet M besar, B kecil, dan kecil, B besar mengalami pindah silang yang lebih banyak, sehingga pada fenotip 2 menghasilkan lebih banyak itu dengan fenotip M besar, B besar dibanding kecil, B kecil, dan kecil, B kecil, kecil, B kecil. Saja seperti yang tadi. Fenotip yang berbeda dengan rasio yang berbeda, yang tadi N dibanding 1 dibanding 1 dibanding N dibanding 1. Namun ini rasionya yang berbeda, yaitu 1 banding N banding N banding 1. Lanjut, kemudian pindah silang. Pindah silang atau crossing over merupakan pertukaran segmen antara dua kromatid yang berbeda. Dua kromatid ini merupakan kromosom homolog. Pindah silang terjadi pada akhir proses awal metafase 1 dalam kurung setelah proses reaksi. Contohnya sama seperti berangkai tadi di awal, dan adanya pindah silang dan menghasilkan seperti sinapsis. Sinapsis merupakan proses sejajaran kromosom sehingga membentuk tetrat susunan 4 kromatid yang sejajar. Sebagai contoh, foto di bawah ini. Pindah silang, proses pindah silang ini akan menghasilkan kromatid rekombinan. Sebagai contoh, dua kromosom berbeda, kemudian menyilang di bawah ini.
kuning dan depan ini. Yang biru dan merah itu rekombinan kromatit, sedangkan biru yang di bawah dan merah yang di bawah titik di mana dua segmen kromatit saling pindah silang dinamakan chiasma. Chiasma yang disebut ya. Dan ini disebut sistem sister kromatit. Dan ini centromeres. Dan keseluruhan ini disebut divider. Pindah silang kosisofor terdapat 3 macam pindah silang, yaitu pindah silang tunggal, pindah silang terjadi di satu tempat, kemudian pindah silang ganda, pindah silang yang terjadi di 2 tempat, kemudian terakhir pindah silang dipel, pindah silang yang terjadi di beberapa tempat pada kromosom. Setelah penjabaran pengertian dari pindah silang, pengertian pindah silang tersebut kita dapat menyederhanakan batasan tentang gamet tipe parental dan gamet tipe rekombinasi. Gamet tipe parental adalah gamet dengan susunan gen yang sama dengan susunan gen pada individu, sedangkan gamet tipe rekombinasi adalah gamet yang susunan gennya merupakan rekombinasi susunan gen pada individu. Gamet tipe parental adalah gamet bukan hasil pindah silang, sedangkan gamet tipe rekombinasi adalah gamet hasil pindah silang. Peristiwa pindah silang bersama-sama dengan pemilihan bebas hukum Mendel II merupakan mekanisme penting yang mendasari pembentukan keanekaragaman genetik karena kedua-duanya akan menghasilkan kombinasi baru di antara gen-gen yang terdapat pada individu sebelumnya. Selanjutnya, seleksi alam akan bekerja untuk mempertahankan genotip-genotip dengan kombinasi gen-gen adaptif saja. Oleh karena itu, banyak ilmuwan yang menganggap bahwa pindah silang dan pemilihan bebas sangat penting dalam berlangsungnya proses evolusi. Pindah silang tunggal, yaitu pindah silang terjadi di satu tempat. Lebih lengkapnya, peristiwa penukaran segmen dari kromatit-kromatit bukan saudara dari sepasang kromosom homolog. Pada percobaan kromatit 1 dan kromatit 2 merupakan sistem sister kromatit, serta kromatit 3 dan kromatit 4 juga merupakan sister kromatit. Pindah silang tunggal terjadi pada kromatit 2 dan kromatit 3, yang mana keduanya bukanlah sepasang kromatit, dalam kurung sister kromatit. Hasil dari pindah silang tunggal ini menghasilkan 4 macam gamet. 2 macam gamet memiliki gen-gen yang sama dengan gamet yang dihasilkan induk atau parental, sehingga dinamakan gamet tipe parental. 2 gamet lainnya merupakan gamet baru yang terjadi akibat adanya pindah silang atau disebut dengan tipe rekombinan.
Berdasarkan pindah silang tunggal 2/3 diketahui persentase dari gamet yang didapat yang sama dengan ciri gamet parental sebesar 50% dan gamet rekombinan 50% juga. Pindah silang ganda merupakan pindah silang yang terjadi pada lebih dari satu tempat. Jika pindah silang ganda double crossing over berlangsung di antara dua buah gen yang terangkai, maka terjadi pindah silang ganda tidak akan tampak pada fenotip, sebab gamet-gamet yang dibentuk hanya dari tipe parental saja atau dari tipe rekombinasi atau tipe parental dan tipe rekombinasi akibat pindah silang tunggal. Akan tetapi, jika di antara gen A dan gen B masih ada gen ketiga, misalnya gen C, seperti contoh di PPT yang saya tampilkan ini, maka terjadi pindah silang ganda antara gen A dan gen B akan tampak. Pindah silang ganda yang terjadi pada kromosom 2-3 membentuk hasil kromosom dengan 4 macam, yaitu kromatid 1, kromatid 2, kromatid 3, dan kromatid 4. Dengan demikian hasil yang diperoleh adalah 50% dari tipe parental dan 50% dari tipe rekombinan. Pindah silang multipel dapat dicontoh di sini centromer. Di tengah-tengah ini adalah centromer, kemudian di ujung sebelah sini adalah homolog. Kedua ini adalah sister kromatid dan di sebelah kiri ini adalah homologous pair. Kemudian berlanjut menyatu seperti ini di kedua ujung tadi dan menghasilkan crossover point chiasma, dan ini dinamakan teratat. Dan berlanjut di sini terjadinya pindah silang, ada pertukaran warna, dan lebih jelasnya seperti ini, centromers terjadinya pindah silang yang sangat berliku-liku, dan ini adalah kromatid di ujung-ujung ini. Berukuran biasanya 2 mikrometer.
Sebagai contoh, pindah silang ganda ini dari kromosom ini menghasilkan A besar, B kecil, C besar, A besar, B besar, C besar, dan A kecil, B besar, C kecil, A kecil, B kecil, C kecil. Pindah silang multipel seperti ini terjadi di beberapa tempat, berliku-liku di beberapa tempat. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang. Pertama, usia. Semakin tua seseorang, semakin berkurang terjadinya pindah silang. Yang kedua, penyinaran dengan sinar S mempermudah terjadinya pindah silang. Yang ketiga, jenis kelamin. Pada mamalia, pindah silang lebih terjadi pada individu betina. Yang keempat, temperatur. Temperatur sangat berpengaruh pada terjadinya pindah silang. Pada beberapa organisme, kejadian pindah silang lebih sering di luar suhu tertentu, misal 25 derajat Celcius. Yang kelima, zat kimia. Terdapat beberapa bahannya yang dapat meningkatkan atau menurunkan angka kejadian pindah silang. Yang keenam, jarak antara gen. Semakin jauh, semakin besar kemungkinan terjadinya pindah silang. Pemetaan kromosom. Adanya skema urutan gen-gen dan jarak pada satu kromosom. Penggunaan pemetaan kromosom yaitu memahami kompleksitas gen dalam satu kromosom. Kedua, dapat mengetahui peran suatu gen. Yang ketiga, mengetahui gen-gen yang berperan pada kejadian suatu penyakit, misalnya penyakit pada kanker payudara. Pada pertanian atau peternakan, bisa digunakan untuk menghasilkan bibit yang unggul. Cara pemetaan kromosom. Pertama, setiap gen terdapat pada tempat tertentu yang dinamakan locus. Yang kedua, sentromer dianggap sebagai pangkalnya sehingga diberikan angka 0. Kemudian yang terakhir, jarak antara suatu gen dengan sentromer dinilai dengan 1 unit. Kemudian selanjutnya, misalkan ada suatu gen B kecil di locus 6,2. Hasil ini berarti gen terletak 2 unit dari sentromer. Apabila gen kedua I kecil di locus 10, jarak antara sentromer dengan gen I adalah 10 unit. Berapa jarak antara gen P kecil dan Q kecil? Minus 10 dikurang 6,2 sama dengan 3,8 unit. Ini adalah contoh pemetaan pada kromosom Drosophila Lester. Lanjut, Human Genome Project, yaitu suatu pemetaan gen pada Homo sapiens. Proyek ini dimulai pada tahun 1990 dan selesai pada tahun 2003. Human Genome Project merupakan proyek kerjasama internasional
beberapa negara Amerika, Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, Kanada, dan China. Proyek ini berhasil memetakan sekitar 20.000 gen manusia. Didapatkan banyak informasi terkait gen-gen ini, contoh gen yang berperan dalam suatu penyakit tertentu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan, dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.